Kanker masih jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Catatan WHO pada tahun 2020, sekitar 10 juta nyawa tidak terselamatkan akibat kanker. Penyakit yang satu ini memang cukup kompleks ya. Sel-sel kanker bisa tumbuh dan memperbanyak diri bahkan tanpa terdeteksi sistem kekebalan tubuh penderitanya. Ya, ibarat musuh yang bisa sembunyi dan berkamuflase dari radar pasukan sistem imun manusia. Kanker terjadi ketika beberapa sel tubuh manusia tumbuh di luar kendali sampai menyebar ke bagian tubuh lainnya. Bukan cuma ke jaringan di sekitarnya aja yang dekat-dekat, melainkan bisa sampai ke yang jauh sekalipun. Mengingat tubuh manusia terdiri dari triliunan sel, kanker bisa muncul di mana saja. Biasanya, sebutan penyakit kanker apa ditentukan oleh di mana sel kanker pertama kali muncul. Misalnya, sel kanker pertama kali terdeteksi di paru-paru, maka tetap akan disebut kanker paru-paru meski telah menyebar ke bagian tubuh lain. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja ideal sel-sel tubuh manusia? Normalnya, memang sel-sel tubuh manusia ini bisa tumbuh dan memperbanyak diri lewat proses regenerasi sel. Berkat proses ini, saat ada sel yang rusak dan mati, sel baru akan menggantikan posisi mereka. Hanya saja bagi pasien kanker, proses regenerasi sel ini tidak berjalan lancar. Justru, sel yang memperbanyak diri adalah sel yang rusak atau abnormal. Padahal seharusnya tubuh akan membuang sel-sel yang DNA-nya rusak sebelum menjadi ganas alias memicu kanker. Mereka memberi sinyal untuk mengatur seberapa banyak dan seberapa sering sel membelah diri. Dengan demikian, jumlah sel dalam tubuh akan tetap stabil. Nah, jika ada yang tidak beres pada kinerja sinyal ini, sel bisa jadi justru membelah diri terlalu banyak dan membentuk tumor. Bentuknya adalah benjolan jaringan yang sifatnya bisa jinak, bisa juga ganas. Tumor yang ganas inilah yang memicu kanker. Mereka bisa menyebar ke bagian tubuh lain, membentuk pasukan munculnya tumor-tumor baru. Teman-teman, Info Sore bicara soal kanker pasti erat kaitannya dengan genetik. Kanker adalah penyakit yang terjadi karena adanya perubahan gen. Sebenarnya kalau dari tugasnya, gen bertanggung jawab memastikan sel-sel tubuh memperbanyak diri sesuai porsinya. Tapi kadang terjadi perubahan yang tidak diharapkan ketika sel membelah diri. Inilah yang disebut mutasi. Sel tidak lagi memahami instruksi yang seharusnya mereka lakukan. Mutasi juga berarti sebuah gen telah rusak, hilang, atau jumlahnya jadi berkali-kali lipat terlalu banyak, tidak terkendali. Jangan lupa juga, selain karena kesalahan dalam proses pembelahan sel, faktor eksternal juga punya peran dalam terjadinya mutasi DNA. Contohnya, perokok aktif yang terpapar zat kimia berbahaya dari rokok, juga perokok pasif yang sehari-hari menghirup asap rokok. Pola makan kurang sehat seperti terlalu banyak gorengan, daging olahan, serta alkohol juga turut andil memicu terbentuknya sel kanker. Polusi udara dan radiasi sinar ultraviolet juga berpengaruh terhadap kerusakan DNA. Belum lagi faktor lain seperti infeksi, stres, obesitas, dan mager alias tidak aktif bergerak juga jadi faktor pemicu. Selain itu, beberapa orang juga mungkin mewarisi beberapa gen yang lebih rentan bermutasi jadi sel kanker. Teman-teman, Info Sore, kita tahu bahwa tubuh manusia canggih banget, punya mekanisme membuang sel rusak atau abnormal. Tapi jangan lupa, kemampuan tubuh dalam membuang sel rusak ini menurun seiring dengan bertambahnya usia. Gaya hidup juga ngaruh banget. Orang yang rajin olahraga dan selalu makan bergizi tentu punya kemampuan regenerasi sel lebih oke daripada yang gaya hidupnya kurang sehat. Itulah kenapa penting banget menjalani gaya hidup sehat. Salah satunya ya agar kemampuan tubuh dalam mengatur regenerasi triliunan sel di dalamnya tetap terjaga dan mencegah mutasi DNA yang berbahaya. Yap, teman-teman, Info Sore, kita sudah tahu dari mana asal terbentuknya kanker. Tapi apakah kanker bisa sembuh atau tidak bergantung pada jenis dan stadiumnya. Banyak faktor lain yang juga ikut pegang kendali. Tiap jenis kanker punya penanganan yang berbeda. Tidak ada satu pengobatan yang berlaku untuk segala jenis penyakit kanker. Dokter jarang menyatakan pasien yang telah sembuh dari kanker akan bebas kanker selamanya. Sebab selalu ada kemungkinan sel kanker muncul kembali tanpa diundang. Namun makin lama seseorang bebas kanker, makin besar pula kemungkinan kanker tidak akan muncul kembali. Jadi biasanya dokter akan menyatakan pasien dalam kondisi remisi, bukan sembuh total. Tapi jangan pesimis dulu, teman-teman. Para peneliti dan pakar dunia medis seluruh dunia tidak berpangku tangan kok menghadapi si sel kanker jago nyamar ini. Contohnya messenger RNA yang berpotensi membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Mudahnya, molekul di dalamnya bisa mengembangkan respons kekebalan tubuh lebih kuat lagi.
Uji coba klinis terus dilakukan agar suatu saat nanti siapa tahu bisa mewujudkan harapan untuk memasarkan obat pertama melawan kanker. Well, who knows, semoga benar-benar terwujud ya. Apalagi dengan fakta bahwa kanker juga berkaitan erat dengan gaya hidup. Tak ada salahnya membentengi diri dari penyakit satu ini dengan menjalani hidup sehat.